Hijau pepohonan yang merayakan kehidupan. Di dalam embun pagi, cahaya mentari bersinar, bersentuhan dengan keindahan alam yang sejuk, damai, dan nyaman. Desa yang permai. Di desa ini, alam menggenggam hati kita. Indonesia merupakan negara yang memiliki berjuta keindahan panorama di dalamnya. Setiap jengkal dari negeri ini memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya yaitu Desa Samban. Desa Samban merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, di mana lokasi desa ini dipadukan dengan kesenian budaya lokal, keindahan alam sekitar, dan juga ekonomi kreatif. Berada di kaki Gunung Kendali Sodo dengan bentangan persawahan yang luas, keasrian dan kemurnian lingkungan yang masih terjaga. Dalam hamparan hijaunya dedaunan, segala keindahan yang masih mengabadikan rasa kekeluargaan. Sawah yang hijau terhampar luas, pertanian menjadi sumber mata pencaharian. Petani bersuka cita bekerja, mengolah tanah dengan hati penuh cinta. Kesenian lokal memancarkan keindahan dengan warna-warni tarian yang mengembang, mengukir cerita dalam 1000 bayang. Kesenian lokal menjadi pusaka yang hidup, diteruskan dari generasi ke generasi. Bukan hanya seni, tapi juga identitas, merajut kebersamaan dalam keanekaragaman budaya di Desa Samban. Dalam seragam warna-warni berjingkrak riang, penari beraksi bak kuda yang hidup di atas panggung. Gendang berdentum menggema di malam, mengundang roh para leluhur merayakan kehidupan. Di tengah Gunung Kendali Sodo terdapat sebuah sendang penyangklingan atau biasa disebut Sendang Cupu Manik Astogino. Cupu Manik Astogino ini memiliki sejarah dan filosofi terkait ajaran Cupu Manik Astogino. Sebagai pusat kegiatan ritual dan spiritual masyarakat, sendang tersebut memiliki air yang bisa berubah 7 rasa. Ada yang mengatakan rasa asin, rasa air kelapa, rasa manis, bahkan rasa soda, tergantung orang yang meminumnya. Menurut kepercayaan warga setempat, air sendang tersebut akan terasa bau jika kedatangan orang yang memiliki hati kotor. Di sini ada sejarah pewayangan atau sejarah kadewan. Dewa identik dengan pewayangan. Zaman dahulu kala, sejarah wayang. Ibu Dewi Indarti dan Resi Kutowi itu polokromo. Setelah polokromo atau berkeluarga, punya putra 3, Sugriwo, Subali, Anjani. Nah, ini anaknya 3 ini. Nah, tapi Ibu Dewi ketipan pusaka sapi yang bernama Cupu Manik Astogino. Supaya tidak berebut gimana? Akhirnya jadiin sendang ini, Mbak.
dibuang jadi sendang ini. Makanya diberi nama Sendang Cupu Manik Astagilo, karena asal mula dari Cupu Manik Astagilo. Setiap hari di sendang tersebut selalu dikunjungi tamu ritual yang datang untuk minum dan mandi di air sendang tersebut. Mereka percaya bahwa sumber air itu mampu mengobati penyakit dan juga membersihkan diri dari sifat-sifat negatif yang menempel di dalam diri seseorang yang disebabkan oleh hawa nafsu. Orang yang datang ke sendang ini dengan tujuan mencari tambang tuntunan gesang atau tuntunan untuk hidup dan juga mencari ketenangan dalam dirinya. Misalnya, dengan mandi di sini bisa merasa lebih tenang dan menjalankan hidup dengan pikiran dan hati yang tenang dan tentram. Pasalnya, ajaran Cupu Manik Astagilo ini dapat diimplementasikan menjadi prinsip dan pedoman hidup baik secara budaya orang Jawa maupun secara Islami. Sehingga dalam proses kehidupan manusia dapat benar-benar mencapai kebahagiaan atau rahmat semesta alam. Atau dalam bahasa Jawa orang menyebutnya dengan istilah memayu hayuning bawono sebagai tujuan dan hasil dari pedoman hidup yang mereka miliki. Di bawah langit yang damai, di peraduan waktu yang tak berhenti, terhampar makam waliullah, tempat para pejuang cinta sejati. Mereka yang luluh dalam zikir, menyatu dalam ridho ilahi, mengabdi pada cinta yang tak terukur, meninggalkan jejak keabadian. Beliau Syekh Ismail atau Pangeran Sigit Wijoyo Kusumo. Syekh Waliullah Ismail Sigit Wijoyo Kusumo merupakan keturunan Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Penemuan makam waliullah ini dimulai dari dawuh seorang ulama, yaitu Habib Umar bin Toha dari Semarang pada tahun 1986 Masehi, yang mana beliau menuturkan bahwasannya terdapat makam waliullah yang belum ditemukan yang berada di wilayah Kendali Sodo. Sehingga beliau berpesan kepada warga wilayah Kendali Sodo untuk mencari makam tersebut. Berinisiatif berusaha jalur tirakat dan wiridan tanggal 15 Suwo atau Muharram ada titik terang terjadi keanehan yang luar biasa dari dulu yang hampir 26 tahun itu dicari macam tahun. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Muharram dan sesepuh spiritual namanya Mas Saidin sekitar jam 8 sampai di sini jam 6 pagi. Yang dulu itu yang menjadi titik pencarian sesepuh lagi adalah sampai dalam pemesanan dini Allah sama yang saya bawa Mas Saidin itu bersamaan datang sebulan bersama. Setelah itu saya turun tempat saya persilahkan untuk istirahat atau makan-makan di tempat saya. Terjadilah peristiwa yang sangat terjadi hujan di sekitar sini dan badai, dan kanan kirinya itu terjadi terang. Lama-lama kejadian setelah kita jadi Sodo terus didoain sekitar tahun 2012 awal misalnya. Makam waliullah
tempat di mana bumi menyatu dengan langit dan di mana hati-hati yang tulus mencari cahayanya. Semoga tempat ini tetap menjadi sumber inspirasi dan keberkahan bagi mereka yang datang dengan niat tulus di hati. Selanjutnya yaitu makam Cikal Bakal Waliullah Syekh Sombo. Syekh Sombo adalah seorang demong dari Prambanan yang dipindahkan ke Salatiga. Pada suatu hari, Ki Demong Sombo kedatangan Ki Kebo Kanigoro dan Nyi Kebo Kenongo. Ki Kebo Kanigoro memerintahkan Mbah Sombo agar mengungsikan Nyi Kebo Kenongo ke tempat yang aman dan dikawal oleh Jogo Panuntun. Adapun Nyi Kebo Kenongo dan Ki Demong Sombo dikawal oleh lurah prajurit Panuntun melanjutkan perjalanan ke utara. Setelah sampai di utara Gunung Kendali Sodo, lalu Mbah Sombo mencari tempat yang dianggap baik dan aman. Kemudian membuat padepokan di sana. Lama-kelamaan kanan kiri padepokan tersebut menjadi ramai karena banyak penduduk pribumi yang datang dan membuat rumah di sekitar padepokan. Setelah banyak penduduk Ki Sombo membuat cara dalam pembentukan lingkungan warga seperti di Salatiga dengan bekal pengalaman dari sana. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut semakin baik dan menjadi besar atas dasar musyawarah dengan melihat perjuangan Ki Sombo atas desa tersebut. Untuk mengabadikan jasa Ki Sombo, maka desa tersebut diberikan nama Samban, artinya tempat yayasan Ki Sombo. Selain pesona alam dan religi yang menyejukkan hati, terdapat kisah-kisah inspiratif dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang membentuk jantung ekonomi lokal di Desa Samban. Dalam setiap kerajinan tangan dan setiap hidangan lezat terdapat jejak budaya dan kearifan lokal. Bermacam olahan tanah yang menarik pantas menjadi buah tangan yang ciamik. Para pelaku UMKM di desa berusaha menjaga keberlanjutan tradisi sambil terus berinovasi. Semua saling bahu-membahu membangun desa dengan tekad dan keyakinan yang kuat demi desa wisata berkelas dunia. Dengan adanya pariwisata ini, tidak hanya menjadi fokus utama, tetapi juga alat untuk merawat warisan budaya desa. Kelompok seni lokal dibentuk untuk mempromosikan kesenian dan kerajinan tradisional. Pertunjukan budaya rutin diadakan, menghidupkan kembali cerita-cerita leluhur yang hampir terlupakan. Desa yang berseri, tumbuh dalam kecintaan. Desa wisata, pusat keindahan yang abadi.